baik, alhamdulillah. Ini di mana nih? Di ST Indonesia, di Forestry atau di Reindeer? Oke, ya. Ya. Halo. Ya, ya. Ini lagi di Lagi di Reindeer. Forestry nih. Oh, lagi di Sinyal jelas, Forestry. Di Forestry. Sinyalnya agak turun naik sedikit sih. Turun naik ya, cuman jelas nggak? Suaranya jelas. Ya, ya, ya. Kameranya kadang ada, kadang nggak ada. Ah gitu, oke. Oke. Ya. Saya lagi coba lagi connecting ke apa? Pakai headset dulu. Ya, ya, oke. Oke, udah tersambung, udah siap. Halo, Tes. Ya, oke. Jelas nggak sekarang? Oke, Jelas. Ya. Nggak apa-apa. Oke. Cari tempat yang enak dulu, biar nanti enak ngobrolnya. Siap. Yang penting sinyalnya kuat. Oke. Ya, oke. Sip, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Mas Haidar. Pasti udah nggak asing ya di sini rekan-rekan, teman-teman semua sama Mas Haidar ya. Jadi bisnisnya banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat di LinkedIn-nya itu sudah memulai bisnis di situ sejak tahun 2010. Berarti kalau sekarang sudah 10 tahun lebih ya, Mas Haidar ya. Nah, jadi mungkin ya, jadi nanti ini sama teman-teman mungkin akan lebih intimate ngobrol-ngobrol gitu ya, karena di sini teman-teman sedang memulai program inkubator bisnis itu Mas Haidar gitu ya, yang ada di LRT City Sentul. Beberapa mereka nonton bareng dari Soho di LRT City Sentul gitu ya. Jadi kalau saya boleh share screen, ini ada 9 tim yang dipilih gitu ya. Program ini kerjasama IPB dengan AM Inkubator dan juga LRT City Sentul. Nah ini jadi ada yang sama nih, ada kopi stasi nih Mas Haidar, tapi dia ngopi juga, tapi berikut juga belajar investasi di situ. Jadi seminar-seminar investasi gitu ya, maunya semacam kayak investor cafe gitu ya. Ini teman-teman kopi stasi udah ada ya. Kalau dia dan teman-teman, kemudian ada Kodingku, Yumi, Dalgona Coffee dari teman-teman di Universitas IBIK Kesatuan. Kemudian ini Bahari ya, jadi tentang auto feeder dan auto cleaner tambak udang. Kemudian juga ada Gimdo, ini cafe juga, tapi untuk main e-sports ya, game. Kemudian juga ada dari mulai siswa sekolah dasar, dan ada Quans Express di sini, Chinese food gitu ya, dari teman-teman sekolah tinggi pariwisata. Jadi ini kampusnya kurang lebih ada sebogor dari total ya. Kedengeran nggak Mas Haidar? Suara saya kedengeran nggak Mas Haidar? Suara Ibu aman, Bu.
Suara saya aman. Suaranya Mas Haidar ya, yang hilang-hilangan. Cek. Oke, Mas Haidar Iya Bu, kedengeran nggak? ada Bu. Bang Haidar yang hilang. Oh, keluar lagi. Coba. Oke, teman-teman sambil nunggu, nanti mohon diisi absennya yang akan nanti di-share ya oleh co-host kami, Mas Guntur atau Mas Manggala, nanti tolong diisi ya untuk absennya. Dan nanti, ini sebentar. Ya, boleh. Nih, kalau ada yang mau nobar bareng silahkan, tapi absennya tetap diisi sendiri-sendiri ya. Ada di chat, nanti akan di-share sama Mas Guntur atau Mas Manggala. Oke, sebentar sambil nunggu ini. Sepertinya kendala sinyalnya. Belum masuk lagi. Halo. Ya. Kendala sinyal, sebenarnya benar. Nggak apa-apa. Oke, sekarang gimana? Udah jelas, tapi kadang ada hilang-hilang sedikit sih. Apa di mute? Suara saya kedengeran nggak? Ada Bu. Udah masuk lagi belum, Mas Haidarnya? Ya. Ya. Halo, Nandi. Hadir, Bu. Oke, sip. Mas Haidar, suaranya nggak ada. Ya, kalau gitu. Atau nggak apa-apa, nggak usah buka kamera, nggak usah buka. Ya, gimana? Oke. Oke. Oke, bagus nggak sekarang nih? Nah, ini sinyalnya nih. Ini lebih oke, Oke, sip. Ya. Oke. Ya, tadi Mas Haidar sebagai introduction, ini sekarang mahasiswa sedang mulai ya sebogor untuk menjalankan memulai usahanya. Makanya untuk pembuka juga tadi pagi kita baru grand launching. Jadi sore ini untuk pembuka ya karena bisnisnya ada 5 yang berhubungan dengan F&B gitu ya. Mungkin Mas Haidar bisa memberikan insight atau inspirasi dan tips-tips bagaimana sih menjalankan bisnis yang sukses gitu ya, Mas Haidar. Mungkin sebelumnya boleh ya Mas Haidar lebih ngejelasin gimana sih memulai bisnis, kok punya ide bisnisnya seperti itu bagaimana gitu ya. Diceritakan dari awal, kan kalau nggak salah dari mulai kuliah dulu ya Mas Haidar ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang mau tahu gimana tuh sambil balancing antara kuliah sama berwirausaha gitu ya. Nanti teman-teman boleh tanya nanti ya, raise hand kalau yang mau tanya, dan juga boleh tulis di chat ya, nanti akan saya bacakan. Silakan Mas Haidar. Ya, makasih Bu Linda. Apa kabar teman-teman semuanya? Ditanya soal
F&B, kenapa? Dan Ke-mute suaranya, Mas Haidar, ke-mute. ya, Nah, oke. seperti awal-awal kayak teman-teman, tetap awal-awal kuliah tetap pengen sambilan dengan bisnis. Terus memang industri F&B kan salah satu industri yang sangat hampir semua itu pasti masuk ke F&B karena simple, modalnya juga kecil, terus saya rasa ada necessity untuk orang tuh pasti makan dan minum, itu pemikiran sederhananya gitu. Tapi ada value yang lebih dalam pada itu gitu, dan memang saya juga senang kulineran gitu, jadi ada market dan ditambah hobi saya, akhirnya saya bisa dimulai gitu. Awalnya jualan susu di waktu kampus ya, namanya Momo Milk waktu di IPB, tapi sebelumnya emang dari SMA udah mulai jualan, sempat ambil business opportunity, jualan gerobak, crepes di depan, masakan Jepang di belakang perumahan, umur 17 tahun, terus penjualan pulsa. Jadi entrepreneur spirit-nya itu memang pas masuk kampus jadi lanjutin aja. Hanya produknya beda, hanya lingkungannya beda, terus kira-kira ada peluang apa. Tapi benar-benar ketika ngerasain cuan dari bisnis itu, dari ada profit lah, karena kan belum momen itu beberapa kali jalanin bisnis, tapi ya tau lah namanya bisnis itu kan pasti ada resiko tingginya gitu, dan setiap kali jalanin bisnis 8 kali itu akhirnya bangkrut ujung-ujungnya, tapi belajar. Nah, dapat untungnya tuh pas jualan Momo Milk di Jogja Bogor. Nah, begitu udah dapat untung ya udah kita kurang lebih ngerti lah how the market works, how the game works, seperti apa sih F&B business itu kita lebih dalam. Akhirnya ya sampai sekarang gitu, dari Momo Milk, terus kembangin Forestry, Porsi Coffee, terus kekinian, terus ST yang baru sekarang sama Ready Coffee. Dibilang sambil belajar ya masih belajar sampai sekarang, dibilang ada juga yang tutup, masih juga gitu, lagi masa pandemi gitu. Jadi prosesnya itu tetap jalan sampai sekarang gitu, jadi masih belajar gitu. Intinya itu sih yang saya bisa cerita kurang lebih sedikit. Iya, iya. Nah, itu dari pas awal sekali sejak kuliah, itu gimana cara menentukan tim yang tepat tuh, Mas Haidar? Kayaknya saya sama si ini deh cocok, atau sama si itu cocok. Gimana cara ketemu matching timnya itu waktu itu? Ya. Ini pertanyaan yang bagus banget karena rata-rata gagal konflik sama partner ya. Saya rasa itu ada campur tangan faktor keberuntungan juga ya. Jadi yang gabung sama saya di Reindeer sama Momet itu teman sekelas saya di manajemen ITB gitu. Namanya Nabila. Terus ya itu kita punya pemikiran yang sama, terus dia juga orang yang kerja keras, terus kayaknya chemistry-nya dapat gitu. As a partner di bisnis gitu. Dan memang nggak mudah gitu. Ada beberapa bisnis yang saya coba bareng nggak cocok, ya walaupun itu teman dan sahabat, akhirnya ya bisnisnya nggak jalan gitu. Tapi pada intinya memang itu udah sebuah kayak cari pasangan tuh udah seperti kita kawin, kita nikah gitu. Artinya harus cocok dan harus punya pemikiran yang sama, dan yang penting adalah sama-sama ngerti egonya masing-masing gitu. Karena ada juga partner yang berego besar, yang kerja sama atau visinya yang lain gitu. Sehingga akhirnya nggak mulus jalannya bisnis gitu. Nah itu saya rasakan beberapa kali di partner yang berbeda gitu. Dan ada juga yang gagal gitu. Cuman tipsnya ya adalah memang pertama adalah yaitu attitude-nya, chemistry-nya jalan, terus komunikatif, dan yang penting adalah yaitu ketika awal bikin bisnis, exit plan-nya seperti apa. Karena bisnis kan nggak tahu jalan mulus. Terus yaitu harus benar-benar tahu bahwa tugas masing-masing itu apa sih gitu. Jadi dibilang teman partner yang cocok tuh bisa dibilang ada campur faktor ya luck ya juga gitu. Karena kita di kondisi apapun kita nggak tahu ya, bisa temuin ya seperti temuin jodoh gitu, sangat susah gitu untuk cari yang compatible gitu. Ya. Tapi dari sekian F&B yang dibangun, sebenarnya kan yang kelihatan kan semuanya sukses ya. Ada nggak sih yang sebenarnya gagal terus nggak jadi dibikin gitu, Mas Haidar? Termasuk saya rasa sekarang ini Momo Milk lagi kena apa ya? Lagi susah untuk
untuk dikembangin, akhirnya saya ganti ke Reindeer yang ngomongnya di Pajajaran. Yasmin tutup, yang bertahan cabang pertama yang di Junction itu masih bertahan karena OPEX-nya nggak begitu berat ya, operation expenses-nya nggak begitu berat. Jadi karena masa pandemi adaptasi, jadi yang sifatnya OPEX-nya besar, apalagi produknya yang berat dan sebagainya, saya butuh effort yang lebih dan capital lebih untuk revive Momomilk. Saya bandingin dengan Reindeer yang ya kita mungkin di market yang baik ya, coffee, akhirnya kita memutuskan untuk ganti Momomilk jadi Reindeer gitu. Terus ada juga yang namanya Moza. Kalau teman-teman tahu, Moza itu dulu konsepnya keju, melted kayak Oju lah. Kalau pernah teman-teman dengar Oju itu di Jakarta, itu porsi murahnya, itu boom, tapi hanya bertahan 2 tahun. Karena ujung-ujungnya bisnis yang bagus adalah sustainability, manajemen yang bagus, partner yang cocok. Itu yang saya nggak dapetin di Moza. Partnernya udah kurang cocok, manajemen yang kurang bagus, produk sehype apapun, kalau nggak baik, ya internalnya itu akan habis dengan sendirinya. Gitu. Jadi Moza nggak running. Terus sekarang Momomilk juga lagi struggling, yang kita ganti ke Reindeer. Terus kekinian karena lagi masa pandemi ini, kita buka di mall juga cukup berat karena mall itu kan sewanya cukup mahal dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kita paling lagi coba ubah strategi ya kekinian ya untuk buka di standalone, jangan di mall. Ya. Oke, gimana, ada yang mau tanya dulu nggak ke Pak Haidar tentang memulai, sama tadi itu tentang tim dulu, sebelum nanti kita ke topik yang berikutnya. Ada yang mau tanya dulu? Atau kayaknya udah ngerasa cocok nih gitu sama yang sekarang? Atau ada yang mau tanya? Boleh? Saya mau nanya, Bu. Iya, boleh. Adit, silakan. Ya. Sebelumnya selamat sore Pak Haidar dan juga Bu Linda dan juga teman-teman yang lain, dan terima kasih juga ke Pak Haidar karena mau berbagi ilmu dengan kita semua. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Kebetulan kan kami di sini 9 tim yang masuk ke dalam top 9 bracket itu, sebagian besar itu adalah bisa dibilang newbie gitu ya Pak. Baru nih masuk ke dunia bisnis. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana sih Pak cara kita nih, terutama seperti kami gitu yang masih mahasiswa, masih menjalani kuliah, dalam survive di bisnis kita ke depannya nanti, kan karena nanti banyak banget tuh tantangan yang bakalan kita hadapi, entah itu dalam tim, entah itu dalam pihak eksternal ataupun yang lainnya. Nah, menurut Pak Haidar itu apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat survive gitu Pak ke depannya? Gitu sih Pak. Terima kasih Pak Haidar. Ya, silakan. Jadi ini ya untuk survive ya. Satu hal yang saya pelajari bangun bisnis hype dan ternyata bisa itu adalah, bagi saya itu customer insight itu sangat-sangat penting ya. Kadang ini suatu hal yang kita lupakan. Kadang bisnis besar pun juga suka lupa ditanyakan gitu kepada customer. Sering-sering survei pendapat customer seperti apa, perspektif mereka itu seperti apa gitu. Mungkin menurut kita ini bagus, belum tentu menurut mereka bagus. Apakah kita hadir untuk sebagai solusi daripada masalah-masalah di customer kita gitu. Contohnya yang saya pelajari di Momomilk itu ramai banget di awal, omset bisa 60 juta sehari. Zaman-zaman kuliah tuh saya ngerasa kayak sultan banget ya, pokoknya duitnya gede kenceng. Tapi ya, saya karena masih inexperience ya, dan saya ngerasa ini akan selamanya seperti ini, itu salah gitu. Saya kurang mendengar customer, saya kurang reinvest di bisnis saya, sehingga ya uangnya saya pakai untuk konsumsi gitu, bukan untuk di bisnis. Sehingga ya lama-lama kalau kita nggak nurture atau kita nggak jaga bisnis kita, akhirnya akan surut juga gitu. Jadi waktu itu untuk survival saya rasa tahap pertama adalah untuk kita cari sales dulu, omset sebesar-besar mungkin gitu. Baru kita coba kembangin timnya, baru kita invest di bisnisnya, baru kita bikin pengelolaan uang yang baik, marketing strategi yang baik, HR dan people management yang baik, develop strategi, dan carilah orang-orang yang lebih pintar daripada kita juga penting di tim gitu. Dan jaga juga secara eksternal sama government sadar gitu, terkait tax juga
banyak sih faktor-faktornya. Terkait teks juga banyak juga teman-teman yang jeblos akhirnya karena agak kurang teks spellingnya kurang baik ya. Dan itu tak sedikit pengusaha yang jatuh karena faktor eksternal. Tapi ya kalau memang terdengar banyak faktor dan komponen, tapi kalau pelan-pelan teman-teman lakuin ya, saya selalu bilang pertama udah cari sales dulu aja sebanyak mungkin, omset sebanyak mungkin dulu, adain cash flow, dan saya rasa setelah cash flow-nya bagus, apapun problemnya akan jadi good problem. Contohnya di Reindeer, saya bikin restoran, saya coba gimana cara bikin viral, kemudian apakah masalah parkirnya kurang, masalah kitchen staff-nya kurang, gitu. Itu kan kita bisa perbaiki ketika udah ada cash. Gitu. Jadi saya akan bicara teman-teman ini core fokusnya ketika awal mulai, fokus ke sales dulu, revenue dulu, baru nanti ketika udah mau survive, yaitu kita jangan lupa untuk reinvest di dalam bisnisnya, untuk perbaikin yang benar lainnya pelan-pelan. Oke. Jadi tadi Adit jawabannya adalah sering-sering survei tadi katanya. Customer insight-nya dulu yang didengar. Tapi kalau boleh tahu ya, sering-sering survei itu gimana tuh Mas Haider spesifiknya? Apakah memang sebagai founder atau CEO tuh kita memang harus selalu stay gitu ya di bisnisnya, terus kita dekat sama customer-nya gitu ya, kita menjalin customer engagement, memang turun langsung seperti yang Mas Haider lakukan kan sekarang memviralkan ya bagus-bagus tuh di Instastory atau di TikTok gitu kan. Itu dalam rangka mendapat insight juga atau gimana? Sebenarnya teman-teman kalau udah pikir untuk dapat data itu nggak usah kita sejauh pakai Nielsen atau apa yang mahal gitu. Sesederhana, teman-teman ngerasain lah di skripsi gitu. Sederhana, kita bikin Google Doc itu cukup. Yang penting rajin distribusi, yang penting datanya tepat dan dalam, deep gitu. Yang saya bisa kasih contoh analisa adalah sekarang ya, Reindeer. Teman-teman pernah ke Reindeer di Bogor. Itu saya lagi cuma drive customer-nya, saya ada produk namanya kopi susu Bogor, namanya es kobok tingkatnya. Saya itu mau jadikan Reindeer ini oleh-oleh, jadi banyak ya, karakter produk itu banyak F&B itu. Ada karakter yang untuk snacking, keseharian, ada juga untuk gifting. Nah, kayak lapis talas, roti unyil, itu termasuk di Bogor tuh kategori gifting ya. Jadi orang tuh beli karena untuk oleh-oleh, itu cara produk. Ya kayak apa sih orang cari itu ke Bogor tuh ya, orang luar pasti teman-teman nggak jauh dari ya apa sih tadi roti unyil, lapis talas Bogor, juga yang terbaik itu Sangkuriang kan brandnya kan. Nah itu yang kita harus cari dulu. Nah, saya mau coba transformasi dari coffee shop, tapi ada sifat giftingnya gitu. Nah ada produk namanya es kopi susu Bogor gitu, yang kalau teman pernah lihat tuh Reindeer tuh kaleng ya, kopi kaleng gitu kan. Ya sebenarnya pada umumnya itu es kopi susu biasa ya sama lah kayak Poci Coffee, Jadi Jiwa, Kopi Kenangan. Tapi kita bisa mainin perspektif kan. This is kan soal perspektif. Nah saya mau shifting jadi gifting. Nah itu saya dalam itu, saya deep research es kopi Bogor udah cukup harganya sesuai apa enggak, kemahalan apa enggak, value per product nggak sih, susunya isinya terlalu banyak apa terlalu dikit, terus apakah cocok untuk oleh-oleh Bogor, apakah mau beli lagi untuk teman-temannya, dapat rekomendasi dari siapa. Saya survei di weekday dan weekend, akhirnya kan dapat insight tuh, oh ternyata yang saya bilang es kopi susu itu 40.000, ini termasuk mahal, ternyata di benak consumer nggak mahal gitu. Ternyata worth it dengan mereka dapat user experience dari dia, tempatnya bagus. Terus saya pikir, kayaknya kalau sekali kan harga isi volume kan 360 mili. Kalau di coffee shop lain kan mungkin es kopi susu di 12 oz itu sekitar 150 mili. Saya pikir, wah kayaknya kebanyakan es kopi susu Bogor nih, satu kaleng. Pas saya lihat, 90% bilangnya enggak. Jadi, ya itu saya tahu dengarkan gitu kan. Nah, caranya gimana? Tadi kata Bu Linda, apakah saya sebagai owner turun langsung? Ya, saya kan ada timnya juga, ada manajernya di sana, ada waiter. Cuman kalau teman-teman baru mulai, ya nggak apa-apa. Bisa dari teman-teman sendiri gitu, share link ke Google Docs. Saya rasa teknologi ya, dan mendukung kita untuk lakuin survei sederhana gitu. Dan itu simple tapi kadang banyak yang lupakan tentang customer insight. Ya. Gitu loh kira-kira tuh benar-benar isinya benar-benar pengalaman praktisi langsung ya dari Mas Haidar. Ada lagi yang mau tanya ke Mas Haidar langsung?
Ada Ibu. Silakan. Ya, boleh. Silakan Andi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Lina dan Mas Haidar. Izin bertanya. Nah, ini terkait dengan kalau kita lihat kan Mas Haidar bisnisnya banyak ya. Ada yang lagi viral tuh di ST, terus di Reindeer juga aku lihat runningnya rame. Nah, istilahnya banyak bisnis yang mungkin kita nggak bisa sebut, tapi Mas Haidar lagi jalanin. Nah, sedangkan kita di mahasiswa bisa dibilang punya case yang mirip nih Mas. Tapi bukan banyak bisnis, tapi banyak kerjaan. Gitu. Apalagi untuk teman-teman yang sambil running bisnis. Jadi ada yang juga kuliah, ada juga ngerjain tugas, tapi juga survei-survei data untuk running bisnis. Nah, yang aku pengen tanya tuh, gimana sih Mas cara manajemen waktu terbaik Mas Haidar biar istilahnya semuanya dapat gitu. Karena kan tidak ada bisnis yang dianaktirikan atau didiamin kan, pasti semuanya bagus dan terpantau. Nah, mungkin minta wejangan Mas. Ya. Itu gimana Mas Haidar? Jadi Silakan. semua bisnis yang saya own atau saya punya itu nggak semuanya saya masuk ke dalam manajemen. Katanya kekinian saya hanya sebagai owner, solely as a owner aja. Ikut dalam operation keseharian nggak ikut. Jadi saya cuma hadir ketika ada rapat besar sama RUPS. Yang saya benar-benar urusin hanya 2 sekarang ya. SEO ST sama SEO di Reindeer. Selebihnya itu ada partners yang ngurusin gitu. Jadi karena jujur kalau harus ngurusin semua pasti separ sih, nggak mungkin bisa ngurusin semua dan karena losing fokus sih. Jadi di brand lain saya hanya as a owner gitu, cuman hadir kalau ada RUPS atau meeting besar aja. Tapi tadi pertanyaan bagus, kalau kita misalkan kelola waktu, saya rasa ini sih harus kita kategorikan dan ketika bikin bisnis tuh lebih ke arah ini sih. Yang saya bilang kan, ini kan organisasi yang managing people, jadi delegating. Kita harus punya banyak trust ke anak buah gitu. Itu yang kita harus lakukan dan jangan sampai micromanaging. Karena ya ini bisnis apapun ya, apapun pasti kan ujung-ujungnya ini team effort, super team bukan superman. Jadi tugas kita as founder or CEO atau di bagian C-level, pastikan sistemnya jalan, pastikan punya kemampuan untuk cari potensi. Karena rata-rata sih yang saya dengar tuh pasti problemnya sama people. Gimana pun bagi saya sih itu yang lebih penting ya, people skill-nya, komunikasikan jobnya, cari-cari masalah dan cari solusi di masalah tersebut gitu. Dan saya tipenya kan kalau gitu. Hari ini ada masalah apa nih? Kalau nggak ada masalah, artinya itu ada masalah gitu kan. If there's no problem, there's a problem gitu kan. If there's no problem, there's a problem bagi saya gitu. Karena di bisnis pasti ada masalah apapun gitu. Di 200 cabang ST pasti ada masalah gitu. Nggak mungkin. Jadi kita lebih ke arah delegating. Stressful nggak juga sih gitu. Banyak yang bilang jadi CEO itu stressful. Tapi bagi saya tuh ya menyenangkan kalau kita bisa delegate tugas-tugasnya dan kita punya orang yang tepat di posisinya gitu. Ya, mungkin pertanyaan tambahannya jadi gini, kapan sih waktu yang exit strateginya tuh Mas Haidar tuh, misalnya tadi ya di Momo Milk, terus udah gitu mau ngembangin yang baru, kapan sih momen ketika exit strateginya dimulai gitu? Aduh kayaknya di sana aku pasif aja deh, gitu kan, di sininya mulai aktif gitu. Itu apa? Apakah dengan ada nominal tertentu ukurannya baru aku exit ke yang lain gitu ya? Timingnya itu kapan ya? Kalau sementara yang saya alami itu contohnya di Momomel gini, kenapa waktu harus putuskan tutup ya dipasin aja, oh ini emang udah rugi gitu, udah minus, udah susah gitu. Akhirnya saya putuskan untuk cari yang profitable gitu. Terus kedua, apakah saya mau aktif di manajemen apa enggak, itu based on lokasi dan kehadiran saya di dalam operation keseharian. Misalkan kayak ginian, itu biasanya di Jakarta, sedangkan saya tinggal di Bogor. Aduh, saya pengennya yang di Bogor aja. Gitu. Jadi, hal kayak gitu yang mempengaruhi sih. Keputusan saya mau kerja di mana gitu. Di ST, saya putuskan kerja di ST karena ini punya potensi yang besar. Saya rasa bisa scale up dengan baik. Industri juga bagus dengan industri yang 4 miliar USD di Indonesia. Apalagi ya komoditi yang kedua terbanyak konsumsi air putih yaitu teh. Dan
bagi saya tuh challenge-nya kayak lebih seru nih kalau saya main di market teh dan akhirnya pada ini sih. Saya lihat industrinya seperti apa, saya lihat peluang seperti apa, dan saya ngukur kira-kira dengan kemampuan saya seperti ini kayak saya bisa deh kasih kontribusi yang besar di brand ini gitu. Kata di STM gitu. Gitu sih. Ya. Bagus banget tuh jawabannya. Jadi ada saat dimana kita ngukur kemampuan diri, apakah kemampuan diri dan kemampuan perusahaannya ya, kalau udah dengan nominal tertentu kita hitung-hitungannya rugi, atau tadi dari kita sendiri mungkin passionnya udah nggak ke situ, entah lokasi atau lain-lain gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Silahkan. Mau tanya ke Pak Haidar langsung. Nah, sebenarnya ada lagi sih kemarin yang yang ada pertanyaan juga tentang pricing strategi nih, Mas Haidar. Misalnya kopi itu nentuin 30.000, selain kita bicara dulu kalau di manajemen HPP gitu ya. Kita mau margin 10, 20. Gimana ya pertimbangannya itu, Mas Haidar, kalau nentuin bikin harga tuh gimana? Mungkin bisa sharing. Ini terus sih kompleks banget sih. Tapi ini penting dibahas, cost structure ya. Ya HPP, COGS jadi faktor penentu. Memang ada golden rule-nya di S&B. Rata-rata produksi itu harus 33% kalau untuk makanan, minuman 27%. Tapi saya rasa selalu approach-nya dari industri sih. Contohnya gini, kalau kita mau di bisnis kopi gitu, apalagi produknya es kopi susu, pada umumnya rata-rata kan set price-nya tuh 18.000 kan, magic price-nya 18.000 gitu. Above that atau di atas itu dianggap mahal. Value-nya apa sih kita hadirkan gitu? Karena kita lawannya kopi kenangan, suku, janji jiwa yang 18.000 gitu. Mungkin juga bisa engineering, mungkin ada beberapa non-coffee base yang bisa kita naikin harga dari 18.000 untuk kita subsidize atau subsidi gitu. Cuman dasarnya sih saya selalu lihat bisnis modelnya seperti apa. Apalagi kalau bisnis afiliasi MLM ya. Contoh lagi yang tren tuh yang living atau enggak HDI, itu pasti cost structure-nya itu pasti yang marginnya besar karena kasih si reseller atau enggak downline-nya affiliate market-nya pasti dia butuh cuan gede gitu. Jadi pertama lihat industrinya apa, bisnis modelnya seperti apa, terus marketnya seperti apa. Itu sih faktor-faktor yang dipertimbangkan. Untuk ST Indonesia, honestly itu kita ambil COGS yang cukup tinggi, range-nya cukup tinggi di 30-40% COGS dibanding reindeer yang mungkin 15-25%. Tapi yang kita kan pertama lihat pesaing kita siapa sih? Oh ada Haus, Teguk, ada Tongji, ada Teh Poci gitu. Dan kita memang mau scale bisnisnya di market yang C dan BC lah mungkin. Jadi ya walaupun tahu COGS-nya tinggi, tapi kita mau kejar di volume. Gitu. Karena market share yang terbesar, kita mau masuk ke sana, apalagi kita mau scale ke daerah-daerah kayak Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Dan ya itu sih, jadi banyak komponen yang kita harus lihat. Jadi mungkin pertama lihat dari COGS, tapi juga jangan lupa untuk lihat industrinya, ya, apa yang kita siapa. Terus juga lihat market yang kita bidik siapa. Itu sih yang bisa saya kasih cara modelingnya seperti itu. Ya. Berarti kalau gitu dari bottom up gitu ya, Mas Haidar, dari per produk, terus kemudian dari situ nentuin ke atas. Kadang ada juga kan yang saya per bulan maunya omsetnya sekian miliar misalnya, terus baru dia masukin tuh ke harga di masing-masing akan ambil berapa persen gitu. Sebenarnya ada pilihan nggak sih yang mana yang lebih efektif gitu kan? Mas Haidar pernah coba yang seperti itu atau memang seluruhnya seperti itu, selalu bottom up? Dari perspektif bangun awal bisnis yang capitalnya pas-pasan ya. Pasti kan selalu lihat dari kompetitor. Saya lihatnya dari kompetitor dulu. Ini berapa sih mainnya gitu kan? Saya lihat industrinya dulu. Gitu. Baru dari bottom up saya lihat ini bisa hasilkan berapa gitu. Rata-rata sih di F&B yang dilakukan tuh ya kata Bu Linda bilang bottom up. So. Oke. Gimana yang lain? Silahkan. Ayo, lagi ada Mas Haidar nih. Susah loh ketemunya. Ayo. Main house melulu. Tapi seru ya. Jadi
seneng gitu sekarang orang ngeliatin, terus juga menginspirasi gitu kan. Saya lihat kayaknya banyak juga akhirnya orang-orang yang rekrutmen dengan TikTok kayak Mas Haidar gitu kan ya. Dan Betul, betul. itu sebetulnya kalau secara bisnis itu ada impact-nya nggak sih sebetulnya dari situ? Apakah memang penjualan lebih tinggi ya dengan sosial media sekarang ini, strateginya gimana tuh Mas Haidar? Kenapa milihnya Oh, ada di banget. TikTok gitu? Iya, karena bagi saya tuh bisnis tuh momentum banget ya. Nggak tiap saat kita dapat peluang atau opportunity 2 kali dalam hidup ya, apapun itu ya, termasuk dalam strategi bisnis. TikTok lagi rame-ramenya, sekarang lagi rame-rame Clubhouse, kalau teman-teman jeli, pasti ada peluangnya di situ untuk kita scale bisnis kita. Kenapa sih pakai TikTok? Pertama, itu banyak yang belum gunain TikTok buat bisnis. Kedua, algoritma juga bagus, sehingga saya bisa naikin brandnya dengan cepat, dan dampak ke bisnis ada banget. Waktu pandemi, ya dari 20 cabang, bisa di 200 cabang. Sampai sekarang, kita kerja di 500 cabang expert. Itu bisa digunakan karena purely itu dari TikTok, dan itu by design, saya ambil momen dan momentum tersebut. Gitu. Jadi, saya rasa alasannya ya itu, karena itu mendatangkan brand exposure. Exposure, kita call to action-nya adalah kita jualan franchise, kita jualan produk, orang jadi tahu, ya bisa scale bisnis kita. Gitu. Ya. Karena Oke. Gimana? Yang lain? Anthony mungkin mau tanya. Anthony ini bisnisnya Chinese food. Saya mau bertanya, boleh Bu? Oh iya, Al, silakan Al. Dari saya dulu Kak Linda, terima kasih. Jadi oke. Silakan. Oke, sebelumnya selamat siang. Terima kasih ya Kak Haidar atas kesempatannya. Jadi ini Kak, saya ingin bertanya. Kita sebagai pebisnis pemula, tentunya kadang sekali ya berhadapan suatu decision making bisnis yang karena kurang experience, kadang bingung ya Kak, untuk mengambil pilihan yang mana. Mungkin salah satu yang kita bahas, membahas bisnis awal, pastinya adalah sustainability bisnis itu sendiri. Kayak yang seperti kita tahu nih Kak, kan banyak ya Kak, suatu indikator yang bisa kita bilang bisnis kita nih anggapnya kurang layak, mungkin karena produk kitanya, atau model bisnis kitanya, atau mungkin juga banyak faktor lainnya. Nah, kira-kira Kak, kalau saya boleh tahu Kak, Kakak kan sudah mempunyai banyak pengalaman mulai bisnis Kak, kira-kira indikator-indikator penting bagi Kakak dalam melanjutkan suatu bisnis tuh apa sih Kak? Apa karena forecasting di bulan keberapanya, atau bagaimana sih Kak, kalau boleh tahu? Terima kasih. Ya. faktor-faktor penting untuk melanjutkan bisnis ya. Pertanyaan yang bagus banget ya. Saya pasti lihatnya operasi dari ini sih, dari pertama sih lihat by data kan. Kita lihat playing field-nya dulu. Ini sebesar apa sih industri ini? Gitu. Itu gampang, bisa dilihat di internet lah. Ini coffee industry 10 miliar di Indonesia dengan rata-rata orang spending 36.000 ya. Terus kira-kira ini, terus lihat juga statistiknya, ini industrinya akan tumbuh apa, akan seperti apa. Kita main di market mainstream atau di niche market gitu. Dan itu yang bisa jadi acuan dulu, jadi by data dulu gitu. Terus karena ujung-ujungnya kegagalan di bisnis tuh yaitu not enough market need, nggak ada market untuk beli produk kita gitu. Itu satu faktor ya. Ya lack of capital, terus timnya nggak kompeten. Tapi yang kita lihat tuh ada nggak sih marketnya? Gitu. Saya lihat marketnya dulu. Kedua ya itu in terms of profitability gimana gitu. Ini saya melihat case yang menarik gitu. Di ST itu sebenarnya mulai bisnis itu 2018. Dibilang langsung sukses nggak? Awal buka itu di pameran bagus, terus akhirnya kita coba buka permanen booth di Blok M dan itu flop, itu gagal. Selama 2 tahun cari jati diri aset itu di mana gitu. Ini mungkin buat semangat teman-teman ya. Tapi saya yakin karena ya industrinya ada, komputer juga jalan kayak Tepoci, Tonggi gitu. Terus ada House dan sebagainya gitu. Kita kira jadi apa sih yang kita lakuin salah gitu dalam hal internal management, apa secara produktifnya apa enggak cocok, marketingnya nggak cocok gitu. Kita gali terus tuh waktu itu ST kan. Oh akhirnya karena waktu awal kita jual ST itu cuma bener-bener yang simple banget ya, yang green tea, black tea, terus lemon tea, lychee tea yang
jenis-jenis yang fruity series lah, nggak ada creamy-creaminya. Sedangkan ternyata gitu, begitu ada haus dan teguk dan minum dan sebagainya, jenis-jenis minum seperti itu, oh ternyata marketnya yang Thai tea, yang green tea, yang taro, yang warna-warni gitu. Jadi nggak ada kecocokan dengan apa yang kita hadirkan dan apa yang maunya market gitu kan. Sehingga selama 2 tahun kita cari kenapa kita trial and error, akhirnya nemulah, bukalah di Bogor di 2016, tahun lebih kita struggling sampai dikejar-kejar supplier tuh karena belum bayar hutang supplier waktu itu. akhirnya nemu market match, cocok, udah itu bagus, akhirnya sih bisa scale gitu. Jadi in terms of profitability, kalau dibilang dari kacamata profit apakah bertahan apa enggak, ya itu nggak bertahan di awal pertama. Cuma saya lihat marketnya, industrinya bagus gitu. Dan itu saja putusan untuk tetap pegang teguh pada brand dan yakin pada brand itu bisa berhasil dari situ gitu. Terus ketiga, mungkin lihat dari segi red ocean apa blue ocean-nya market ya gitu. Kadang ya red ocean ya tahu sendiri kan, kita main di tempat yang udah tayang-tayangan, udah berdarah-darah. Bagi saya sekarang coffee grab and go udah red ocean banget. Udah banyak pemainnya, udah susah untuk masuk ke sana. Kecuali kita punya produk yang unik banget baru mungkin bisa menang. Better kita main di ocean yang ya seperti di lautan gitu, di mana nggak ada yang pancing gitu, kita sendirian, nggak ada yang berdarah-darah gitu kan. Jadi kita lihat juga di situ gitu, bisa seperti apa. Jadi faktor-faktor yang kayak gitu, yang saya bilang ya pertama dari industri, dari market need, dari profitability, dari brand apa blue ocean-nya, accessibility-nya gitu. Itu sih yang memutuskan saya bisa bilang lanjut apa tidak. Seperti itu. Ya. Nah, itu juga jadinya menarik tuh Mas Haidar. Jadi misalnya ada orang yang ngerasa belum ketemu jodohnya nih sama bisnisnya gitu kan. Jadi mungkin ketemu sedikit titik terendah padahal belum rendah-rendah banget gitu kan. Kayaknya saya nggak cocok nih di bisnis ini gitu kan. Nah, ketika kita tahu gitu ya destiny kita tuh sama bisnis ini nih, itu momennya di mana tuh dulu Mas Haidar? Kan mungkin kalau mau milk, kalau misalnya itu adalah di bisnis pertama, gimana cara kita tahu bahwa ini kayaknya destiny kita di bisnis ini cocok gitu? Sorry, kita maksudnya kapan tahu saatnya kita bisnis yang cocok? Kapan tahu saatnya kita bisnis yang cocok? Iya, kita cocok sama bisnis ini. Kadang-kadang kan orang coba buka nih misalnya kopi sama ya. Terus kok kayaknya salesnya segitu-gitu atau enggak ya gitu kan. Sampai titik mana kita kayaknya enggak ini deh, bukan yang ini deh, harus cari yang lain gitu. Oke. Itu di mana ya? Oke. Cari yang lain. Itu di mana ya? Ini berdasarkan pengalaman ya, dari pengalaman saya. Kenapa itu bisa saya tahankan? Karena waktu itu memang pertama udah punya pengalaman, jadi kedua ini ada main business yang akhirnya support FC gitu. Cuman mungkin akan beda kalau itu bisnis pertama saya, mungkin akan beda gitu. Jadi dibilang kapan saatnya bagi untuk pemula nih ya, untuk pemula ya. Itu kalau saya rasa yang penting nggak punya dulu deh, satu. Karena awal-awal itu bagi saya 8% adalah marketing dulu. Gitu. Jadi, apapun problemnya itu akan jauh lebih ringan. Kita punya income di F&B ya, di F&B kita bukan bicara startup sebagainya. Tapi itu sih bagi saya. Jadi akan jauh lebih ringan kalau kita udah punya customer gitu. Jadi apapun problemnya yang saya bilang itu lebih mudah gitu. Untuk cocok apa tidaknya itu, saya rasa ya itu kan saya ngerti lah gitu. Pengusaha pemula suka ya demotivasi, kok nggak ada jualan, lemes, nggak ada omset, nggak ada apa, serba pusing. Cuman kalau untuk memotivasi kita juga, gitu, saya rasa pertama adalah cash dulu. Gitu. Jadi cocok kapan tahu untuk stop apa enggaknya mungkin kita katakan kalau udah 6 bulan, udah running out of cash, udah nggak ada profitability, mungkin itu
Jadi 6 bulan waktunya ya, kira-kira untuk bisa mutusin kita lanjut atau enggak gitu. Selama berdasarkan Nggak pengalaman ada Mas Haidar ya, gitu ya. ya enggak ya. Hmm. Biasanya sih bisa lebih cepat lagi 2 bulan 3 bulan gitu. Ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ada? Mau raise hand atau langsung unmute juga boleh? Bertanya, Bu. Ya, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih Siapa atas tadi? kesempatannya. Saya, Bu. Darkit, Bu. Dari, ya silahkan. Oke, izin bertanya, Bang Haidar. Jadi pertanyaan itu seberapa penting sih, Bang, kita tuh seberapa penting dan seberapa dini gitu kita harus bikin value sama corporate culture untuk bisnis kita, Bang. Karena kan yang kita tahu juga kalau misalkan jangka panjangnya budaya perusahaan itu akan menjadi identitas perusahaan itu sendiri gitu, bisnis kita sendiri. Nah, terus sama yang terakhir mungkin bagaimana caranya kita menjanjikan ke rekan-rekan kita kalau misalkan bisnis kita ini bakal bisa sustain gitu, Bang. Gimana menghidupkan corporate culture di value. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi dari tentang keberlanjutan ya. Ya, gimana caranya kita menjanjikan ke rekan-rekan kita supaya bisnis kita tuh yakin kita bakal sustain gitu. Oh, jadi benar atau ke timnya bahwa ini tuh bisnisnya prospektus gitu. Oke. Ya, terus gitu. corporate culture ya, itu untuk bertahan bareng-bareng. Ya. Itu gimana owner banget sih. Founder itu tugasnya founder. Seprofesional apa? Kita komunikasi, dari kita salah, dari kita kasih kesempatan. Hilang ya? Hilang ya, Bu. Terlempar, Bu. Mas Haidarnya hilang? Oh, Sorry, tadi. Ya. Udah masuk lagi nggak? Dia lanjutin ya, halo? Ya. Jadi, ya itu, saya bilang tadi, mana itu di tangannya owner, tangannya para founder. Kita komunikasi, mencari masalah, dari kita ngebangun perusahaannya seperti apa, kita ya dengan tata bahasa juga sepertinya itu bisa ngaruh ke corporate culture gitu. Cuman yang kita pastikan adalah culture itu kita sampaikan dengan baik nggak sih gitu ke teman-teman kita maunya seperti apa sih gitu. Apakah kita mau jadi aggressive company, apa kita mau jadi yang ya wait and see company gitu kan, gimana kitanya gitu. Apakah kita maunya ya yang afiliasi dengan jokes dan santai, humor dan sebagainya, itu gimana di tangannya founder gitu. Itu yang paling penting bagi saya itu, selain punya kompetensi untuk menjalankan perusahaan, tapi yang penting corporate culture dibentuk dari para founder gitu. Jadi harus berattitude gitu, harus punya attitude yang jelas sehingga itu bisa membentuk corporate culture yang baik gitu. Terus terkait gimana cara kita bisa meyakinkan partner, ya itu awalnya tuh chemistry-nya sih. Itu saya tuh pasti setahun sekali tuh pasti saya duduk bareng founder dan C-level. Kita pasti ya getaway 3 hari di Bandung, semua pada nginep, bawa keluarganya, kita ngobrolin benar-benar sih. Ini apa sih, kita mau kemana sih gitu. Kita tujuannya apa sih? Maksudnya selain profit ya. Kita mau exit kah? Atau kita mau jadi company yang mendunia kah? Itu duduk bareng gitu. Apakah mau teman-teman ada pikiran untuk jadi corporate besar dan bisa kita turunkan ke generasi berikutnya kah gitu. Itu harus disamakan visinya dan harus tahu masing-masing founder itu maunya seperti apa, karena beda gitu. Mungkin bagi saya tipenya yang nggak apa-apa, nggak ada second generasi, yang penting kita sell udah cuan gitu. Atau juga ada juga yang pengen, aduh gue mau ini buat turun menurun, buat anak cucu gitu, ada family business. Itu juga ada gitu. Jadi kita udah bisa ngukur dari situ. Oke.
Tapi yang kita sepakati ya, oh kita harus IPO nih. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi kita ya kan bisa diukur gitu. Dan tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi yang pasti udah diomongin betul-betul, banyak kemana, dan namanya orang juga bisa berubah kan di tengah jalan gitu. Yang pasti kadang ya itu yang kita pikirkan orang ini maunya apa, belum tentu dia maunya seperti itu. Ya, kita kadang harus diobrolkan. Gitu. Ya karena sekali lagi saya bilang bisnis itu ujung-ujung organisasi. Hebat kemampuan kita untuk itu kan visi, komunikasi, jadi orang yang empati, yang ngerti perasaan, jadi pendengar yang baik. Itu kuncinya ya, karena managing people ujung-ujungnya itu yang terpenting. Bukan soal pembuatan produk, tapi it's a people it's a people industry gitu. Kita tuh handling people, punya pegawai, punya tim. Ini lebih ke arah itu sih. EQ-nya harus jalan banget. Ya. Gitu tadi ya, dari gitu. Dan saya juga percaya banget sih Mas Haidar gitu ya, karena memang biasanya rumusnya begitu ya. Leaders create cultures, cultures create performance kan gitu ya. Jadi leadersnya nentuin, kalau leadersnya maunya santai ya udah bawah juga ikut santai gitu kan. Nah jadi tentukan yang seperti apa gitu. Nah kalau di F&B itu sama nggak sih gitu, misalnya karena F&B ini ke masyarakat sebetulnya ada gaya kepemimpinan yang memang harus bagaimana nggak gitu, Mas Haidar? Ada karakteristiknya nggak? Karena kita yang ya tadi Bu Lina bilang benar, karena kita di F&B dan kita handling with customer service ya, kita nggak terlalu rigid sih, mungkin kayak pabrik dan sebagainya. Kita agak lebih santai, relax. Hospitality industry kan seperti itu ya. Cara kita komunikasi juga seperti itu. Lebih ke kekeluargaan sih kalau kita yang di F&B ya. Mau di brand yang scale-nya premium kayak Reindeer, yang si market level kayak ST, kurang lebih style-nya sama. Itu dari saya sendiri ya, karena emang tipenya kayak gitu. Cuman nggak tahu yang perusahaan yang lain seperti apa gitu. Cuman saya percaya kalau apa yang kita lakukan ke bawahan kita, pasti bawahan kita juga akan ikutin dan mirroring atasannya seperti apa. Dan kita kan membuat culture yang fun, yang menyenangkan gitu. Karena saya rasa untuk orang untuk bisa radiate happiness itu pasti dia juga harus happy gitu. Jadi nggak itu karena kalau dia untuk berpura-pura itu butuh tenaga yang cukup melelahkan. Gitu. Ya, betul. Oke, tadi saya lihat ada Ahmad Al ya, udah raise hand, silahkan. Al, boleh unmute? Ya, halo, terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ian dari FEMIPB. Maaf itu nama saya situ Ahmad Al Banjaran ya. Oh Saya iya. nggak bisa ganti namanya Bu. Iya maaf Bu. Oke, Saya satu tim sama Ahmad soalnya Bu. Ya, oke. Di Escape House. Izin bertanya ya, Mas Haidar. Mungkin tadi Mas Haidar sudah menjelaskan apa di saat ketika Mas Haidar sudah ingin menjadi pasif saja di suatu bisnis ya, dan aktif ke bisnis lain. Mungkin kalau dirangkum jawaban itu adalah ketika setelah dihitung-hitung secara finansial itu bisnis sudah menguntungkan, atau mungkin dari passion sendiri ya sudah beralih ke bisnis lain. Nah, pertanyaan saya itu, saya ingin tahu langkah-langkah dari titik mungkin saya sekarang ya masih bisa dibilang self employment kan ya, dari kasir kita sendiri yang ke kasir, masak juga kita sendiri, sampai ke poin itu Mas. Apa ya istilahnya ya, poin itu auto drive kali ya mungkin istilahnya ya. Gitu. Terima kasih. Jadi gimana cara mengalokasikan gitu pertanyaannya ya, Yan? Ngalokasi ini gimana ngebagi-bagi? Ya, mungkin kayak langkah-langkah kayak apa aja yang harus dipertimbangkan, dihitung untuk dari titik self employment ke sampai bisa jadi pasif di suatu bisnis itu. Iya. Kalau dulu Mas Haidar waktu mau milk melakukan sendiri nggak? Apa meracik-racik buat konsumen, atau di awal emang harus udah punya gitu staff ya? Gimana Mas Haidar? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Awal-awal gimana pun bagi saya sih nggak akan pernah bisa autopilot sih kalau mau bisnis ya sustain ya. Jadi salah juga sih kalau pemikirannya itu kan kita masih kuadran businessman ya, kita kuadran investor mungkin masih bisa.
Cuman ya kayak sekarang aja ini masih saya urusi gitu. Kecuali nanti saya hire CEO yang baru gitu, saya tinggal pasif mungkin bisa gitu. Cuman kalau udah harapannya ya 2 tahun 3 tahun kita langsung jadi autopilot kayaknya agak mustahil gitu. Cuman yang saya tangkap adalah bagaimana cara systemize the business kali ya itu ya. Yang darinya kita chief of everything officer yang semua lakuin sendiri menjadi CEO yang sesungguhnya gitu kan, mungkin itu pertanyaannya. Jadi ya benar ya kayak gitu ya. Iya. Gitu? Iya benar Mas. Begitu ya, Iya, seperti iya. itu sih pertanyaannya. Karena kasir lakuin sendiri, produksi lakuin sendiri gitu. Kalau pengalaman ya awal-awal saya lakuin, saya langsung cari people sih. Mau Milk awal-awal juga waktu pertama kali itu di Junction, saya langsung cari people karena masih kuliah juga kan. Terus saya bikin operationsnya begitu simple sehingga nggak begitu banyak orang yang saya perlu rekrut gitu. Keuangan masih sendiri, terus hiring people masih sendiri, bikin susunya juga maksudnya racik-racik resepnya masih sendiri gitu. Terus sempat tapi ya lama kelamaan saya harus ya itu ngebangun triknya biar semua tuh lebih sederhana gitu ya. Pastinya kan pelan-pelan ya. Dari yang tadi saya ambil susunya sendiri dari IPB, akhirnya ada yang antar. Dan itu belum ada zamannya Gojek waktu itu ya. Saya kerja sama Vapet waktu itu. Terus pegawainya yang tadi 1 jadi 2, terus pelan-pelan bangun restoran. Akhirnya saya butuh orang finance nih, keuangan gitu. Awalnya restoran manager tuh, sendiri tuh manager yang ngurusin keuangan, ngurusin rekrut, ibarat tangan kanan lah. Tapi saya akhirnya sadar bahwa ini 1 orang nggak bisa terlalu bahaya, karena ya nggak bisa dia recap sales, terus juga store sales, dia juga hitung keuangannya itu terlalu dangerous lah gitu. Dan akhirnya belajar gitu, mulai akhirnya ini operation manager, terus cari orang keuangan, admin, terus nge-scale lagi. Jadi itu by process sih, saya rasa. Ada sih cara-caranya gitu, ya, yang saya pikirkan gitu. Cuman ujungnya saya kembali lagi apa yang saya ngomong gitu. Kalau di bisnis yang pertama lakuin itu tetap ujung utamanya marketing gitu. Bagi saya ya itu pasti akan ada problem lah. Mau itu nanti dalam hal produksi, dalam hal people. Tapi yang penting datengin sales dulu. Jadi makanya saya sarankan carilah orang marketing. Kalau emang bukan backend orang marketing ya, kita push di ATL-nya, above the line, below the line, marketing, terserah caranya gimana. Yang penting orang tahu dulu produknya, enak datengin revenue, baru kita bisa pikirin posisi-posisi lainnya gitu. Yeah. Nah, mungkin ini Mas Haidar, ada beberapa yang kalau F&B ada secret recipe mungkin ya, jadi takut kan kalau misalnya dihandle orang lain terus akhirnya dia keluar ya membocorkan atau seperti apa gitu kan. Nah, kalau di Momo Milk dan seterusnya itu memang ada khusus gitu untuk menjaga resep-resep gitu ya sehingga nggak bocor atau kita nggak bikin itu gitu, semua bisa bikin atau gimana strateginya Mas? Pertanyaan yang bagus. Cuman ya kita coba untuk bikin rahasia tuh betul, gitu ada dapur rahasia betul. Kita kunci di supplier juga termasuk rahasia juga. Kita mainkan rasio juga termasuk rahasia juga gitu. Cuman jangan sampai itu jadi faktor ketakutan sehingga kita malah jadi belenggu untuk kita berkembang gitu. Karena walaupun orang bisa tiru ya, kadang tuh ya karena banyak komponen dalam hal bisnis ya. Karena mungkin brandnya beda, orang harus tahunya beda gitu. Dan F&B itu benar-benar perspektif banget sih. Contohnya gitu, mungkin yang bisa bikin es teh Indonesia tuh ya banyak gitu kan, cuman gampang ya teh, gula, sama es batu gitu. Cuman kita mainin perspektif brandnya, marketingnya, timnya gitu. Jadi jangan terlalu khawatir sih, pesan yang saya mau sampaikan tuh jangan terlalu khawatir akan hal itu. Jangan sampai kita malah jadi wah gue nggak mau rekrut orang ini karena takut rahasia gue tebar gitu. Jangan sampai kayak gitu juga gitu. Karena honestly speaking ya, 80% di F&B ya, minuman ya, itu produknya sama itu aja. Apa ya, kopi susu itu bahannya sama aja. Suppliernya juga itu aja gitu. Saya tahu mau bikin Kokumi, mau bikin Janji Jiwa, mau bikin Kulo, mau bikin Starbucks juga gampang, tinggal saya hijack
baristanya jadi gitu. Cuman kalau mau seperti Starbucks mungkin nggak bisa gitu karena banyak faktor komponen dalam hal bisnis yang susah ditiru gitu, yang culture-nya, capital-nya banyak Pak. Jadi intinya itu sih. Iya, iya, iya. Oke, itu berharga banget tuh tips dari Mas Haidar. Gimana, kita punya sekitar 10 menit lagi ke depan. Ada lagi yang masih ingin tanya ke Mas Haidar? Belum ya? Nah, mungkin ini Mas Haidar, kita bicara tentang marketing ya. Misalnya kalau kita lihat tuh di ST ada artis ya, banyak artis kan ya, Jody misalnya apa segala macam. Nah, itu milih yang tepat itu gimana ya gitu, yang mewakili brand kita, pertimbangannya apa gitu kan, sehingga bisa membantu boosting ke sales ya gitu. Itu gimana tuh Mas? Ya, pertama saya lihat network saya bisa reach sampai sejauh siapa sih artis yang saya mau kejar ya. Ya terus kedua saya lihat ya produk fitnya sama figurnya seperti apa gitu. Siapa sih penonton dia gitu. Waktu itu jadi kan banyak kan kelas C, perempuan, anak-anak muda. Cocok nih buat ST nih gitu kan. Bukan Syahrini yang mungkin higher class gitu. Jadi orangnya cocok gitu. Terus untuk in terms of partnership-nya seperti apa gitu. Karena kita awal-awal budgetnya terbatas untuk branding, ya kita offering dia ini shares dari perusahaan. Itu jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mau bisa sama artis gitu. Beda cerita kalau udah gede ya? Gitu. Ya, gitu cerita beda cerita kalau udah gede gitu. Contohnya kita sekarang ST sama Prilly Latuconsina. Kita bayar karena kita punya budget untuk dia kolaborasi, kita bayar fee-nya, campaign bareng untuk membantu ini social ya, kita untuk membantu pemberian untuk penyintas atau survivor kanker serviks. Kita giving back karena kita tahu market kita banyakkan perempuan dan itu ada masalah terbesar di Indonesia ya. Kedua lah selain AIDS itu merenggut banyak nyawa perempuan. Kita akhirnya mau giving back. Jadi kita akhirnya kolaborasi tuh dari produk kita kasih ke penyintas kanker serviks. Dapat diskon besar-besaran karena kita approach-nya dari kerjasama sosial gitu. Jadi kerjasamanya, tapi ujung-ujungnya yang kita dapat adalah brand awareness. Itu bisa lakuin gitu. Dan selain artis juga bisa kita kerja sama brand gitu untuk dapetin exposure. Contohnya kita kerja sama Cadbury, ya official Cadbury Indonesia kita kerja sama, udah approval dari pusat, kita kerja sama. Dan masa-masa COVID waktu itu kan dia lagi banyak stok di gudang dia kan yang nggak keluar kan. Akhirnya kita dapat harga yang spesial banget sehingga kita bisa jual es teh ex Cadbury itu di harga 5.000 dan itu pecah, orang antri-antri gitu. Nah, itu sih banyak hal yang kita bisa lakuin ya. Selain public figure sama brand besar juga, Nutrifood kita kerjasama ya, Nutrisari ya, kita bikin es teh rujak lucu tuh zaman-zaman puasa, es teh belewah, macam-macam ya, dan akhirnya banyak tuh Unilever mau approach dan sebagainya gitu. Jadi sekarang zamannya kolaborasi, teman-teman harus sering-sering luasin networking ya. Jadi itu bagi saya itu teman-teman IPB itu harus lakuin karena kalau lihat kampus lain kayaknya mereka tuh lihat Prasmul, UI, mereka tuh channelnya tuh gede. Nah itu harus dimanfaatkan sama teman-teman IPB gitu. Jadi IPB itu pinter-pinter loh, jangan salah. Saya rasa tuh pinter-pinter. Cuman in terms of masuk networkingnya itu harus di-push banget karena itu berguna sekali di dunia bisnis gitu. Dan itu sih yang harus ditingkatkan ke teman-teman dan harus lebih berani gitu. Iya, betul. Jadi networking skill tuh sangat-sangat bermanfaat banget. Jangan sampai ngerasa bahwa aduh mau ngajuin kerjasama nih sama Nutrifood, kadang-kadang mikirnya saya siapa ya, kita kan perusahaan belum gede. Kadang-kadang kan bingung kan proposalnya harus kayak apa gitu kan, nanti ditolak. Nah mental kayak gitu tuh gimana tuh cara naikinnya tuh Mas Haidar, kepercayaan dirinya, proposalnya harus kayak apa gitu. Ya itu banyak loh yang kerja di Nutrifood, orang-orang IPB itu banyak banget. Anak Sam juga banyak sih dapat dari situ. Terus ujung-ujungnya
dari diri sendiri sih. Dan itu bisa dilatih gitu. Mungkin bisa ikutin training NLP, bisa ikutin kelas-kelas. Sekarang banyak di YouTube juga ilmu-ilmunya untuk meningkatin diri sendiri, percaya diri dan sebagainya. Itu yang soft skill itu sih yang rasa saya itu penting banget ya gitu, dan itu bisa dipelajari. Jadi banyak-banyak invest ke leher, ya dari leher ke atas lah. Itu ilmu yang bagi saya itu nggak ada duanya untuk investasi. Gitu. Oke, gimana? Ada lagi yang tergelitik mau tanya lagi nih ke Mas Haidar? Saya boleh lagi, Bu? Ya, silakan. Ya, boleh. Siapa tadi? Adit ya? Al, Ibu. Al, iya. Silakan, Al. Oke, mungkin mau lebih ke teknis sih. Jadi gini, Kak Haidar. Pastinya saat kita melakukan perencanaan bisnis, forecasting itu adalah hal yang sangat penting ya untuk menentukan kira-kira bisnis kita akan berkembang sejauh apa. Dan banyak sekali ya metode untuk menentukan itu, baik secara statistik atau bahkan menggunakan asumsi, entah itu menggunakan survei dan semacamnya. Kalau boleh, ataupun mungkin bisa juga dari analisis kompetitor sejenis lainnya. Kalau mau saya boleh tahu, Kak, kira-kira saran kita untuk menentukan target konsumen kita mungkin selama range 1 tahun ya, itu kira-kira berapa persen dari market atau user kompetitor sih, Kak, kalau boleh tahu? Atau mungkin ada cara perhitungannya sendiri? Terima kasih. Balik lagi ke budget ya. Dulu dari kompetitor analisis pasti gitu. Itu yang paling murah, paling mudah dilakukan. Nanya ke toko sebelah, dan nanya sopan ya, jangan langsung omsetnya berapa ya ke kasir, jangan. Harus berseni lah gitu. Mbak, ini berapa cup ya sehari gitu? Oh, segini gitu. Nah, kali dengan harga, kurang lebih kita bisa dapat segini. Atau besok datang lagi, terus tanya lagi kasir yang berbeda gitu. Atau misalnya tongkrongin, kira-kira yang paling laku apa gitu kan. Banyak hal gitu. Itu dulu ya, computer analysis tuh tepat, dan itu tepat gitu. Jadi kita udah punya bayangan ini dapat berapa sih omsetnya gitu. Kita kali aja gitu. Kalau sekarang karena kita udah punya budget, saya bisa lebih ibaratnya apa ya? Lebih terukur lah gitu dengan metode-metode gitu, statistik, benar yang katakan gitu. Kita punya aplikasinya, bisa baca satu titik itu ada berapa sih, radius 5 km ada berapa penduduknya, size-nya apa, terus competition-nya ada apa aja, terus jarak, accessibility-nya gimana, itu ada aplikasi dan kita pakai dan kita bayar gitu. Jadi saya misalkan mau buka daerah, katakan di daerah Padang gitu kan, itu akan baca tuh, kita klik gitu kan, sampai sedetail ini pengguna HP-nya apa, dia pakai merek apa, itu kita tahu semua. Jadi itu bisa nentukin kelasnya. Kelas C-nya ada berapa persen, terus kita ambil, rata-rata umumnya FMCG itu 0,1% pengalinya gitu. Ini bicara teknis banget ya. Jadi katakan marketnya 2,4 miliar, itu ada, katakan kita ambil 0,1% aja, itu sekitar, harusnya sekitar 40 jutaan gitu kan. Gitu-gitu yang kita bisa mainkan kalau sekarang. Tapi kalau bicara yang awal-awal, yaitu paling sederhana adalah computer analysis, nanya, terus ada benchmark dan sebagainya. Ya, karena ya kecuali ya teman-teman emang anaknya siapa gitu, boleh langsung hantam gede gitu. Tapi ya saya sih dari awal cukup dengan hal-hal ya survei-survei kecil-kecilan aja gitu. Oke, gimana Al? Menjawab ya, sangat menjawab ya. Menjawab, Ibu, terima kasih. Masih ada lagi? Nggak ada. Ini nih terakhir mungkin Mas Haidar, bicara tentang intellectual property rights ya. Jadi kalau di bisnis tuh apa sih yang memang harus krusial, harus dibuat dulu waktu pas mau milk misalnya, diurus dulu nih NIB-nya gitu kan, nomor izin berusahanya gitu kan, karena kalau nggak ada itu ya nggak bisa misalnya gitu, yang minimum requirement-nya deh gitu kan. Sekarang ini teman-teman nih mungkin belum ke situ gitu ya, tapi kalau nanti mau mengembangkan lebih jauh lagi sebetulnya minimum punya apa ya gitu. Belum mungkin ke halal jauh deh belum gitu ya, tapi minimumnya apa sih gitu. Ya kalau tingkat kecil di SKU juga, suatu rangan usaha dari kelurahan juga bisa gitu. Terus kalau bentuknya udah barengan sama teman-teman bisa langsung PT, bikin NIB. Terus kalau udah mulai develop, daftar aja ke HAKI dulu, hak kekayaan intelektual,
hak mereknya didaftarkan. Terus kemudian ya itu sih, ya kurang lebih ya. Cuma dari kecil-kecil, dari SKU dulu, nanti bisa masuk ke PT, terus NIB, terus ya itu kalau emang merek. Dan saya terus terang aja, hak merek itu emang terdengar murah, tapi ternyata banyak faktor orang dalamnya di situ. Saya terus terang aja, jadi teman-teman harus siap-siap juga uangnya gitu. Itu sih, jadi tapi jangan sampai kemudian jadi itu penghambat gitu. Saya rasa Indonesia itu masih sangat-sangat terbuka untuk teman-teman buka usaha dulu gitu. Biasanya kan pelan-pelan tuh. Jadi tapi enaknya tuh nggak akan kaget sih tiba-tiba berat gitu kan, didatengin pajak dan sebagainya. Biasanya mereka tuh kirim surat cinta dulu gitu kan. Ini baru kita urusin. Jadi apa yang saya alami itu kayak gitu. Saya nggak urusin apa-apa, tiba-tiba buka rame, bolehlah datang Kapenda gitu kan, minta pajak, pasang pajak daerah, terus tiba-tiba diurus dari AMDAL, lingkungan, pelan-pelan nanti. Jadi saya rasa sih udah yang pertama pikirin omset dulu aja deh. Oke, tapi seenggaknya minimum tadi ya surat keterangan usaha ya. Ya bisa. Itu gitu. Apa estimasinya tuh berapa sih Pak Haidar? Itu kalau bicara nih mungkin teman-teman belum tahu ya gitu kan. SKU paling waktu itu zaman 2013 sih 150.000 ya Bu ya, saya lupa ya, paling 50.000 lupa, murah banget lah pokoknya. Ya, artinya masih mau jalur terjangkau cepat ya. orang dalam ya itu gimana? Oke, gitu ya. Nah, gimana masih ada lagi yang mau tanya? Tadi kita bahas panjang lebar tuh dari mulai awal membangun antusiasme membangun bisnis ya, kemudian ngomongin tim, ngomongin pricing strategi ya, bicara tentang bisnis insting gitu ya. Ini cocok nggak sih sama kita? Kapan saatnya exit strategi tadi ya? Termasuk juga di akhir kita bicara tentang property rights gitu. Gimana? Masih ada yang penasaran? Udah cukup ya, sangat jelas ya. Ini udah daging semua isinya dari Pak Haidar dengan pengalaman yang udah 10 tahun ya di F&B bisnis. Ini akan F&B terus istiqomah atau kelihatannya mau pindah nih, Mas Haidar? Kayaknya untuk business wise saya di F&B terus. Cuman F&B itu bagusnya gini loh. Kita tuh mikirin produk dan service di waktu yang dan ternyata back-end-nya tuh sangat kompleks, dari supply chain, management, people skill-nya. Jadi itu cukup komprehensif gitu. Saya rasa pasti kita semua mau jadi investor lah ke depannya. Quarter keempat kan kita mau invest, kita mau. Saya rasa tuh F&B itu cocok ketika udah bisa nguasain F&B, masuk bidang manapun pasti lebih mudah gitu. Itu saya rasa teman-teman kalau mau F&B itu tepat ya. Iya, betul. Gimana? Ada lagi? By the way, ini sih, kalau pas situasi COVID sekarang, lebih besar di online apa di offline nih, Mas Haidar? Bicara Jakarta, Jabodetabek, offline-nya masih kenceng, Bu. Tentunya Reindeer itu masih oke, Forfi masih oke. Walaupun emang nggak sebesar dulu ya. Tapi teman-teman yang bangun cloud kitchen gitu, yang kayak Hungry Group, enggak grup-grup yang memang fokus di cloud kitchen, cukup kontribusi, tapi yang paling bagus adalah kalau kita bisa hadirkan offline dan online, dua-duanya. Gitu. Itu gimana pun masih yang dicari, karena banyak juga, apalagi di luar daerah ya, yang mereka tuh emang masih pengen keluar, nongkrong, dan sebagainya. Gitu. Dan online itu beratnya adalah kita perang promo sih, yang memang dikuasain sama dua entitas, Gojek sama Grab. Karena kalau kita ikut promo tuh, waduh, susah naiknya gitu. Karena udah dimonopoli sama dua perusahaan raksasa itu, karena mau nggak mau mereka punya kontrol yang besar gitu. Jadi ya itu sih, mungkin akan berubah dalam setahun 2 tahun kemudian, itu saya nggak tahu. Ya gitu. Nah, gitu ya, udah luar biasa nih Mas Haidar, makasih banyak. Saya bangga banget loh dapat banyak ilmu juga nih dari Mas Haidar gitu ya tentang F&B. Justru teman-teman semua juga sama di sini ya, pasti lebih antusias lagi untuk 6 minggu ke depan sama-sama berjuang ya, baik yang di F&B ada juga yang di non F&B. Juga teman-teman yang lain yang mau memulai wirausaha yang sekarang ini hadir ya, tentunya
sangat-sangat terinspirasi nih dengan semua materi dari Mas Haidar. Makasih banyak Mas Haidar atas Sama-sama. waktunya. Ya. Makasih Bu Linda. Semoga sukses selalu untuk Makasih, bisnisnya ya, dan Makasih. tetap keep in touch ya dengan Siap. alma mater. Oke, makasih banyak Siap. Mas Makasih Haidar. semuanya teman-teman, sukses ya teman-teman. Sebelum itu boleh kita foto bareng dulu Mas Haidar. Yang lain boleh open cam ya. Mas Guntur boleh dihitung. Mungkin ini spotlightnya dihilangin dulu. Oke. Ya, Mas Guntur boleh dihitung? Siap, Bu. Oke. Yuk, teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Ya. Masih ada yang belum on cam, kita tunggu hitungan 3, 2, 1. Oke, yuk siap kita foto. Buat foto pertama, 1, 2, 3. Buat layar kedua, 1, 2. Oke, cukup Bu. Ya, oke, makasih banyak. Oh iya, ada satu titipan nih dari Wakil Rektor kita. Boleh di-share screen sama Mas Guntur ya. Dan dari LRT ya, Program Director, Brightcube, silahkan. Bisa, Mas Guntur? Sebentar Bu, ada kendala teknis Bu. Oke. Sambil nunggu, nanti Mas Haidar kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya gitu, boleh ya kita sampaikan pertanyaannya gitu, tentang F&B ya. Nah, ini Mas Haidar, makasih banyak. Ini ada Certificate of Appreciation dari Wakil Rektor kita dan Program Director dari Brightcube yang sekarang ini membantu teman-teman ya stay di Soho LRT City untuk mendapatkan business investment, mentoring, co-living ya selama 6 minggu ke depan. Makasih banyak sekali lagi Mas Haidar, sukses selalu dan sehat selalu ya. Ya, makasih semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah ya, talk show hari ini berjalan dengan lancar. Saya tutup ya, saya undur diri untuk sebagai moderator hari ini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Pak Haidar. Makasih Mas Haidar, makasih semuanya. Oke, kita leave ya. Jangan lupa di absennya diisi ya.